Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Manajemen Transportasi Logistik. Mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa sarjana terapan Manajemen dan Administrasi Logistik Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Kita masuk ke materi keempat terkait transportasi barang dalam supply chain management, manfaat transportasi barang, transportasi dan pertukaran barang bersama saya Johan Bimo Sukoco. Kegiatan proses perpindahan, pergerakan, pengangkutan dan pengalian barang atau muatan memerlukan alat dan peralatan pendukung yang sesuai untuk menjamin kelancaran operasional dan ketepatan waktu supply. Ini adalah ruhnya atau inti dari manajemen transportasi logistik. Manfaat transportasi barang atau logistik ini, pertama, transportasi barang berpengaruh atas ketersediaan bahan baku dan barang jadi. Kedua, transportasi barang memungkinkan bahan baku pabrik pembuat untuk proses produksi dan barang jadi di distributor dan retailer untuk penjualan selalu tersedia tepat waktu. Kemudian, transportasi barang berpengaruh atas biaya produksi dan penentuan harga barang. Berikutnya, transportasi barang berpengaruh atas stabilitas harga pasar. Sistem transportasi yang efisien dan cepat akan menjamin stabilitas harga pasar. Dan yang kelima, transportasi barang berpengaruh atas daya saing perusahaan. Jika biaya transportasi rendah, maka harga jual barang menjadi murah, sehingga perusahaan dapat meningkatkan daya saingnya. Pengaruh transportasi dalam pertukaran barang. Pertama, transaksi dagang dua kelompok penjual dan pembeli sangat membutuhkan jasa transportasi. Persediaan barang yang berbeda-beda di pasar dapat disamakan. Kemudian perpindahan barang dari satu tempat ke tempat yang lain memiliki persediaan lebih banyak ke tempat yang kurang dapat menyamakan harga barang. Keempat, adanya persediaan yang luas, persaingan yang meningkat sehingga harga bertahan pada posisi yang wajar. Kelima, memudahkan spesialisasi kegiatan ekonomi. Dan keenam, pertukaran barang antar kelompok menimbulkan komunikasi dalam kontak dagang. Ini adalah berbagai moda transportasi logistik, dapat kalian lihat di slide ini. Ada truk, ada juga kereta api, ada juga bus. Jangan salah, bus ini juga digunakan sebagai alat moda transportasi. Misalnya kita mengenal ada yang namanya Damri Logistik, kemudian Rosalia Indah Logistik, dan lain sebagainya. Kemudian shipping atau penggunaan kapal laut sebagai moda transportasi laut. Ada juga moda transportasi udara. Sekarang ada logistik melalui udara, ada Lion Parcel dan lain sebagainya, dapat mengantarkan barang lebih cepat. Nah, kita lihat karakteristik moda transportasi. Moda transportasi dan jenis produk yang biasanya dikirim. Semisal kereta api, produk yang biasa dikirim adalah produk pertanian, bahan makanan, sepeda motor, alat rumah tangga, elektronik, dan lain sebagainya. Sedangkan transportasi kapal biasanya mengirim minyak, pasir, batu bara, pertanian, mobil, barang, buk antar pulau, dan sebagainya. Kemudian truk, dia biasanya mengirim alat rumah tangga, pakaian, elektronik, sepeda motor, suku cadang kendaraan, buku-buku, bahan bangunan, dan lain sebagainya. Sedangkan pesawat udara biasanya mengirim alat elektronik, bahan berharga, barang yang mudah busuk, dan sebagainya. Sedangkan pipa biasanya mengirim bahan kimia, bahan bakar minyak, dan batu bara. Dalam memilih moda transportasi untuk suatu jenis produk tertentu, layinnya pengirim mempertimbangkan 7 kriteria. Pertama, kecepatan waktu pengantaran dari rumah ke rumah atau dari gedung ke gedung atau travel time. Frekuensi pengiriman terjadwal, keandalan dalam memenuhi jadwal pada waktunya, kemampuan menangani angkutan dari berbagai barang, kemudian banyaknya tempat singgah atau bongkar muat, biaya per ton kilometer, dan jaminan atas kerusakan atau kehilangan barang. Dalam manajemen transportasi logistik ini, kita juga mempelajari terkait trucking. Kita mempelajari jenis-jenis truk berdasarkan kapasitas dan bentuknya, semacam truk trailer, truk wingbox, truk tronton, truk diesel bubble, truk coach diesel ankle, dan lain sebagainya. Truk trailer misalnya, truk yang paling besar dengan jumlah ban 16, dengan beban 26 ton atau lebih, dapat mampu membawa peti kemas atau kontainer.
Sedangkan truk wing box, sisi kanan, kiri, atau belakang dapat dibuka secara keseluruhan, mempermudah petugas warehouse dalam membongkar muat karena sisi kanan kirinya atau belakang dapat dibuka. Kemudian truk tronton memiliki ban sebanyak 10 buah, depan 2 ban dengan belakang 8 ban, dengan beban 20 ton sampai dengan 30 ton. Ada truk diesel bubble, di mana memiliki 4 ban di sumbu belakang, 2 ban di depan, dengan beban sebanyak 4 ton. Ada juga truk cold diesel ankle. Truk ini paling kecil, di mana memiliki 4 ban, 2 ban di sumbu belakang dan 2 ban di sumbu depan. Beban maksimalnya adalah 2 ton. Dapat dikatakan truk jenis ini gesit, dapat melewati jalanan kecil atau pusat kota. Ini adalah contoh truk cold diesel ankle. Dapat dilihat, saya memiliki contoh truk cold diesel ankle sebagai alat peraga di dalam materi ini. Nah, truk jenis ini dia dapat melewati jalanan yang kecil, maka cocok untuk logistik perdesaan maupun urban logistik atau logistik perkotaan. Dia mampu membawa barang sebanyak 2 ton dan mampu melewati gang-gang kecil. Ini sangat dibutuhkan bagi penyedia jasa logistik yang akan mengirimkan barang-barang sampai ke desa-desa ataupun kota-kota dengan gang yang kecil. Ini adalah gambaran truk-truk tadi. Ada truk tronton, kita lihat truk tronton di paling ujung kanan. Kemudian di bawahnya ada truk diesel bubble, di bawahnya ada truk cold diesel ankle, dan di bagian kiri ada truk trailer dan truk wing box. Nah, demikian materi yang dapat kita pelajari hari ini. Terakhir saya mengutip quote dari Mario Teguh. Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu, dan orang-orang yang terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Demikian materi hari ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan kelas-kelas logistik selanjutnya. Saya Johan Bimo Sukoco pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.